Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, para peserta taklim malam Jumat ya, yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat ya. Dan kita doakan seperti yang tadi, mudah-mudahan kawan-kawan kita yang sakit diberikan Allah kesehatan yang sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah akan berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang dua macam kiamat, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil ditandai dengan sakaratul maut, ya, sakaratul maut. Allah berfirman di dalam surat Qaf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Wa kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Artinya dalam bahasa Indonesia demikian. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dia satu malaikat penggiring dan satu malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Nah, ini yang mau kita bahas tentang dua macam kiamat. Kiamat kecil yaitu setiap pribadi mengalami sakaratul maut, berpisahnya antara roh dengan jasad. Itu kiamat kecil. Sedangkan kiamat besar ditandai dengan hancurnya alam semesta, dengan diawali ditiupnya sangkakala, trompet oleh malaikat Israfil. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ini terjemahannya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia,
Sakaratul maut akan datang dengan sebenarnya, yakni akan aku tampakkan kepadamu dengan meyakinkan apa yang selama ini kamu ragukan. Zalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Maksudnya kematian yang selama ini kamu lari darinya, ia akan datang menjemputmu sehingga tidak ada jalan untuk melarikan diri darinya. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan di sini, bahwa manusia semuanya ingin lari dari sakaratul maut. Buktinya apa? Buktinya sakit sedikit langsung ke puskes. Buktinya sakit sedikit langsung ke dokter spesialis. Yang sakitnya ringan langsung dikerik. Yang sakitnya berat cek darah ke rumah sakit yang bonafit. Pokoknya ketemu dokter spesialis. Dengan cek darah akan ketahuan, oh asam uratnya tinggi atau rendah. Oh ada tipes atau tidak. Oh ada kolesterol tinggi atau tidak. Itu melalui cek darah. Intinya manusia itu nggak mau mati, gitu. Itu satu saja intinya. Intinya satu, nggak mau mati, sehingga mereka berusaha untuk segera menyambung hidup, ya, dengan ke dokter, dengan ke puskes, dengan berobat sana, berobat sini dan lain-lain. Disebutkan dalam kitab Sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kematian meliputinya, jadi Rasulullah mau meninggal, Pak, Rasulullah mau wafat, beliau mengusap keringat dari wajah beliau seraya bersabda, dia mengusap keringat. Jadi rupanya sakaratul maut itu bikin keringat keluar, Pak, bikin keringat keluar, diusap. Kemudian beliau bersabda, Subhanallah, inna lil mauti la sakarat. Subhanallah, maha suci Allah, sesungguhnya kematian benar-benar mempunyai sakarat. Di sini diterjemahkan dalam kurung sakit yang luar biasa. Oke lah, sakit yang luar biasa. Artinya sakit itu bukan satu jenis, tapi berbagai macam, ya mungkin istilah kita komplikasi lah ya, komplikasi. Yang tadinya pinggang nggak sakit jadi sakit, yang tadinya betis kaki nggak sakit saat itu sakit, sehingga ketika betisnya dipegang, ketika pahanya dipegang, ya, padahal biasanya sehari-hari nggak sakit. Ya, itu baru bagian luar, belum bagian dalam. Ya, belum misalnya saraf kejepit, belum misalnya asam urat, belum misalnya ginjal, belum misalnya lambung, belum misalnya liver, belum misalnya jantung, paru-paru. Itu kalau sakit semua kan kayak apa rasanya, Pak? Satu saja sakit kita pusing, satu saja, misalnya ginjal, itu udah kelimpungan itu orang sakit ginjal itu, kelimpungan. Baru ginjal, bagaimana tambah asam lambung, bagaimana tambah yang lain-lain. Nah makanya di sini disebutkan sakit yang luar biasa. Yang pertama adalah sakit badan, ya, sakit badan, sakit badan. Yang kedua, sakit keluarnya roh dari badan. Ya, roh keluar dari badan itu juga sakit. Ya. Bisa dibayangkan misalnya kita dicabut kukunya, ya, dicabut tanpa dibius, ya. Kuku kita dicabut pakai tang tanpa dibius, atau gigi lah.
Gigi dicabut tanpa dibius, ya. Itu padahal sama-sama fisik ya, sama-sama fisik. Apalagi yang berkaitan dengan ruh ya. Yang ruh itu kan menyatu dengan tubuh kita. Menyatu dengan sel darah, menyatu dengan sel jaringan-jaringan tubuh, menyatu. Menyatu dengan saraf. Itu sakit yang kedua, sakit keluarnya ruh dari tubuh. Nah, kemudian sakit yang ketiga. Sakit yang ketiga adalah sakit psikologi. Psikologi yang dinamakan dengan sedih yang luar biasa. Sedih. Karena dia sudah merasa, saya ini udah mau mati nih. Dia udah merasa. Dilihat kamarnya, wahai kamar, aku akan meninggalkan kamu. Dia lihat bajunya yang gantung, wahai baju, saya akan berpisah dengan kamu. Dia lihat jam dinding, wahai jam dinding, aku akan berpisah. Dia lihat kasurnya yang empuk, kasur, kamu akan berpisah dengan saya. Semua diberi ucapan selamat berpisah, semua. Pintu, kamar, AC, termasuk istri dan anak. Wahai istri, saya akan berpisah dengan kamu. Wahai cucu, saya akan berpisah dengan kamu. Jadi sakit yang ketiga ini adalah sakit psikis, sakit kejiwaan. Kenapa? Karena semua akan berpisah. Akan berpisah. Kita berpisah dengan dompet saja sedih, Pak. Siapa yang kehilangan dompet gak sedih? Angkat tangan, Pak. Angkat tangan. Yang kehilangan dompet gak sedih? Ya, pasti sedih. Itu baru dompet loh, baru dompet. Siapa yang kehilangan motor gak sedih? Angkat tangan, Pak. Yang kehilangan motor gak sedih? Ya, kehilangan motor gak sedih siapa? Ya. Apalagi kehilangan istri, ya, kehilangan istri. Istrinya menyatakan pokoknya aku minta cerai, aku udah nggak sanggup lagi hidup sama kamu. Itu juga termasuk sakit, Pak. Kehilangan dompet, kehilangan motor, belum kehilangan sapi. Yang punya peternakan sapi, satu sapi itu kan minimal 15 juta kan, Pak, satu sapi. Ya. Sapi dicuri malam-malam, ya. Entah yang nyuri pakai ilmu apa, pokoknya berhasil membobol kandang sapi dan sapinya berhasil digiring keluar tanpa berisik, ya. Ada yang bilang katanya disirap lah segala macam. Saya nggak tahu itu. Yang jelas itu kita nggak boleh meyakini seperti itu. Semua diucapkan berpisah, berpisah, berpisah. Itu sakitnya luar biasa, Pak. Sakit berpisah. Itu contohnya tadi. Kita berpisah dengan dompet aja sakit, berpisah dengan motor aja sakit. Ini berpisah dengan semua. Nah, itulah yang namanya sakaratul maut. Luar biasa sakitnya. Nah, pertanyaannya, bisakah dalam kondisi yang sangat genting seperti itu, mulut kita masih bisa mengucapkan La ilaha illallah? Bisakah mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi genting seperti itu? Sakit berkecamuk, sakit fisik, sakit psikis, sakit keluarnya roh, ya. Maka mengucapkan la ilaha illallah ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu harus selalu kita minta, ya Allah, jadikanlah akhir ucapan hidupku adalah la ilaha illallah. Tidak dijamin kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya.
Orang yang ahli tahlilan aja belum tentu, ya. Yang ahli tahlilan, apalagi yang nggak pernah tahlilan, ya. Apalagi yang nggak pernah tahlilan. Apalagi yang benci dengan tahlilan, wah itu jangan-jangan di akhir hayatnya susah mengucapkan la ilaha illallah. Maka kita jangan membenci tahlilan, ya, jangan membenci. Nah, para bapak dan saudara-saudara sekalian, ini persoalan serius yang kita pasti setiap pribadi menghadapi, pasti menghadapi sakaratul maut, sakaratul maut. Terdapat dua penafsiran, dua pendapat, yaitu dari kata-kata ma, ya. Wajaat sakaratul maut bil haq dzalika ma. Nah, ma-nya itu artinya apa? Ma. Di sini ada dua penafsiran. Ma yang pertama artinya yang. Yang arti ma yang pertama. Tafsiran yang kedua, ma yang kedua artinya tidak. Tidak sama dengan la, ya, tidak ya. Nah, jadi kalau yang artinya yang, terjemahannya begini Pak, kalau yang artinya yang, terjemahannya begini, datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang, nah pakai yang ya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Nah, ini tafsiran yang pertama, arti kata ma, yaitu yang, ya. Nah, kemudian arti kata yang kedua itu bukan yang, tetapi tidak, ya. Jadi kalau diartikan tidak, artinya begini. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu tidak bisa lari daripadanya, yang kamu tidak bisa lari, tidak bisa, ya. Nah, digambarkan oleh Nabi seperti ini. Jadi kita tidak bisa lari dari sakaratul maut, nggak bisa Pak. Mau lari kemana coba? Ya. Nah, ini gambarannya seperti ini nih. Imam At-Tabrani telah meriwayatkan dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari Samurah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Masalul ladzi yafirru minal mauti masalus sa'lab tatlubuhul ardu bidain faja'a yas'a hatta idza u'ayya wa ushira dakhala hujrah faqalat lahul ard ya salam dain fakharaja walahu husasun falam yazal kadzalik hatta taqatta'at unuquhu wa mata." Ini kabarnya kayak gini Pak, bahwa kita tidak bisa lari dari sakaratul maut. Perumpamaan orang yang lari dari kematian, perumpamaan orang yang lari dari kematian itu sama seperti pelanduk yang dituntut oleh bumi untuk membayar utang. Pelanduk tahu nggak Pak? Pelanduk itu semacam kancil ya, ya kayak kancil lah ya, kayak kancil yang dituntut oleh bumi untuk membayar utang. Jadi si kancil itu punya utang kepada siapa? Kepada bumi. Kepada bumi. Dituntut oleh bumi untuk membayar utang. Maka pelanduk itu keluar berusaha. Dan manakala telah letih dan kecapean karena tidak tidur malam, ia masuk ke dalam liangnya, masuk ke dalam lubangnya, lubang bumi. Lalu bumi berkata, "Hei pelanduk, bayarlah utangku." Maka ia pun keluar dengan penuh ketakutan. Ia terus menerus dalam keadaan demikian hingga urat lehernya terputus dan mati. Ya, ini gambarannya seperti itu. Yang hendak disampaikan oleh perumpamaan ini adalah, jadi maksud perumpamaan ini adalah bahwa pelanduk tersebut, pelanduk atau kancil ya, kancil, pelanduk tersebut tidak akan bisa terlepas dari bumi. Si kancil itu tidak bisa akan lepas dari bumi.
Ya dia mau kemana? Orang nyumput ya di bumi, bikin lubang ya di bumi, bikin kamar ya di bumi, jalan-jalan ya di bumi. Bagaimana dia bisa lepas dari bumi? Wong Belanduk itu kecil dibandingkan dengan bumi yang besar. Mau lari kemana? Ke planet lain? Nggak mungkin. Yang hendak disampaikan oleh perumpamaan itu adalah bahwa pelanduk tersebut tidak akan bisa terlepas dari bumi, sama seperti manusia yang tidak akan terlepas dari kematian. Sama dengan kita, Pak. Kita nggak bisa terlepas dari kematian, nggak bisa. Mau pergi ke dokter, spesialis jantung, spesialis paru, spesialis lambung, spesialis liver, spesialis ginjal, tetap akan mati. Ya, tetap akan mati. Ya. Jadi kematian itu tidak bisa dilepaskan. Sama seperti pelanduk yang ditagih sama bumi. Pelanduk, mana utang? Utangmu, ayo bayar. Oh iya. Dia nyari, capek, masuk lagi, capek, masuk lubang lagi, sampai akhirnya urat lehernya putus dan mati. Ya. Nah itulah gambaran dari Nabi, ya, yang disampaikan dalam kitab At-Tabrani, dalam kitab Mu'jamul Kabir dari Samurah. Ya. Jadi perumpamaan orang yang menghindar dari mati adalah seperti itu, seperti pelanduk yang ditagih utang oleh bumi. Firman Allah. Nah sekarang kita masuk kepada kiamat besar, Pak. Kalau tadi kiamat kecil ya, sakaratul maut. Nah kita sekarang masuk kepada kiamat yang besar, yaitu ditiupnya sangkakala atau trompet. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dalam pembahasan yang lalu telah dijelaskan hadis mengenai tiupan sangkakala atau trompet, kematian dan kebangkitan. Jadi ditiup sangkakala, kemudian mati semua, kemudian ditiup lagi, kemudian bangkit. Ya. Jadi meniupnya itu tidak sekali, Pak. Meniupnya sebagian ulama mengatakan 2 kali, sebagian ulama mengatakan 3 kali. Ya. Tapi yang pasti minimal 2 kali, minimal. Pertama ditiup sehingga mati semua. Kemudian ditiup yang kedua, bangkit. Ya, hidup lagi. Itulah hari kiamat. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqomal qarn wahana jabhatahu wantazara ayyuzana lahu." Qalu ya Rasulullah kaifa naqul? Qala sallallahu alaihi wasallam qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Faqala al-qaum hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi bersabda, bagaimana aku dapat bersenang-senang? Bagaimana aku dapat bersenang-senang? Bagaimana aku bisa berhappy-happy? Bersenang-senang kan happy-happy kan, Pak? Ada happy-happy karena nambah istri, ya kan? Ada happy-happy karena beli mobil baru. Ada berhappy-happy karena punya banyak villa di gunung, di bukit villa. Ada yang happy-happy karena setiap minggu pergi ke luar negeri, ya, ke Nepal, ke Sydney, ke Tokyo, ke Hawaii, ke Paris, ke Los Angeles, ya. Bagaimana aku dapat bersenang-senang? Sedangkan pemegang sangkakala telah menempelkan sangkakala di mulutnya. Jadi sangkakala itu sudah nempel di mulut, Pak, begini, Pak.
Bukan begini, bukan. Udah nempel. Tinggal nunggu perintah aja. Ya, kalau Allah mengatakan tiup, maka tinggal tut. Ya. Sedangkan pemegang sangkakala telah menempelkan sangkakala atau trompet di mulutnya. Ia telah mencondongkan keningnya, suatu tanda bahwa posisinya benar-benar telah siap. Jadi keningnya itu udah dicondongkan, keningnya udah dicondong, udah miring itu. Ya, tinggal tunggu komando saja. Jadi trompetnya bukan masih disimpan, masih dibungkus, bukan. Udah ditempel di mulut, udah nempel di mulut gini. Ya. Bagaimana aku dapat bersenang-senang sedangkan pemegang sangkakala, pemegang trompet telah menempelkan trompetnya di mulutnya. Ia telah mencondongkan keningnya, suatu tanda bahwa posisinya benar-benar telah siap. Tinggal menunggu perintah peniupan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami ucapkan? Kami harus mengucapkan apa kami? Kata para sahabat. Maka Rasulullah menjawab, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai satu-satunya penolong saya. Cukup Allah. Cukup Allah sebagai satu-satunya pelindung penolong saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kami. Dialah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pelindung. Maka para sahabat pun mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau untuk satu orang hasbiyallah. Hasbiyallah untuk satu orang. Tapi kalau untuk banyak hasbunallah, ya. Jadi bedanya na sama iya, ya. Kalau hasbiyallah berarti untuk sendiri, Pak. Tapi kalau hasbunallah untuk semua. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, ya, penolong kita, penolong kami. Dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Nah, itulah tentang sangkakala ya, Pak, trompet. Lanjut. Waja'at kullu nafsin maha sa'iqu wa syahid. Nah, setelah sampai di padang mahsyar, Pak, setelah tiupan yang kedua kan bangkit lagi, Pak. Bangkit lagi, hidup lagi. Ya. Dan bertemulah antara ruh dengan jasad. Jadi ruh dan jasad kan waktu kita mati kan pisah, Pak. Waktu kita mati pisah. Nanti ketemu lagi ruh dengan jasad. Ya. Jasadnya berupa apa? Jasadnya saya baca dalam hadis digambarkan oleh Nabi seperti biji jagung yang tumbuh. Ya, seperti biji jagung yang tumbuh. Karena seluruh badan kita itu nanti akan hancur semua. Yang tidak hancur kata Nabi satu tulang ekor. Satu tulang ekor nggak hancur. Tulang tengkorak hancur, tulang rusuk hancur, tangan, kaki hancur semua. Tulang belakang hancur semua. Apalagi yang daging-daging, tulang aja hancur. Nah, yang tidak hancur satu, yaitu tulang ekor. Disitulah nanti dari situ kita seperti keluar kecambah, Pak, seperti keluar kecambah. Nah, kemudian nanti ruh yang tadinya lepas akan datang. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan tatkala jiwa-jiwa itu dipertemukan. Dipertemukan antara jiwa, roh dengan badan. Itu di hari di padang mahsyar. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan malaikat penyaksi. Jadi nanti di hari kiamat kita digiring oleh dua malaikat. Satu malaikat penggiring, ya, sono, sini, penggiring, ya. Kemudian malaikat satu lagi adalah penyaksi, saksi, ya.
Jadi satu malaikat sebagai saksi, satu malaikat sebagai yang guide, ya penggiring, ya sana kumpul, sana kumpul. Ya. Yaitu malaikat yang menggiringnya ke padang mahsyar dan malaikat yang menjadi saksi atas semua amal perbuatannya. Jadi dua malaikat, Pak, setiap orang, Pak. Ya, setiap orang akan digiring oleh satu malaikat penggiring, ya, dan satu malaikat penyaksi. Ya. Demikianlah mana tekstual ayat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yahya bin Rafi', mantan budak kabilah Sakif, dia berkata, aku telah mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu an berkhutbah. Utsman ini khalifah yang ketiga, ya. Kan yang pertama kan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, ya. Utsman berkhutbah kemudian membaca ayat ini, ya. Waja'at kullu nafsin maha sa'iqun wa syahid. Khutbah Jumat, sahabat Utsman baca ayat ini, khutbah Jumat, ya. Utsman mengatakan bahwa malaikat penggiring adalah yang menggiringnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat penggiring adalah malaikat yang menggiring kamu menghadap Allah. Sana. Ya, jangan ke sini, jangan ke sana, untuk menghadap Allah. Sedangkan malaikat penyaksi adalah yang menyaksikan semua amal perbuatannya. Yang penyaksi itu yang akan menyaksikan bahwa benarkah dia dulu berzina? Benar. Benarkah dia dulu mencuri? Benar. Benarkah dulu dia nabok orang? Benar. Benarkah dia dulu korupsi? Benar. Malaikat yang akan menyaksikan. Berapa menit lagi? Isya. 4. Firman Allah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Jadi kebanyakan manusia lalai, nggak inget dengan huru hara hari kiamat, nggak inget. Kenapa? Ya sibuk ngurusin tambang, sibuk ngurusin pasar, sibuk ngurusin sembako, sibuk ngurusin MBG. Tahu nggak MBG? Makan bergizi gratis, ya. Akhirnya lupa dengan akhirat. Lupa bahwa nanti kita akan digiring oleh malaikat menghadap Allah dan akan ada malaikat yang jadi saksi. Nah, maka kata Allah, matamu penutup matamu akan dibuka, jreng, sehingga penglihatan kita sangat tajam. Yang tadinya ragu, oh ini toh. Oh, yang tadinya ragu di saat hari kiamat tidak ragu lagi. Bahkan mulai dari sakaratul maut sebenarnya. Dari sakaratul maut kita diperlihatkan dengan amal-amal kita sehingga ya, amal kita diperlihatkan. Amal kita mulai dari muda sampai mau mati diperlihatkan amalnya. Sehingga yang amalnya baik soleh, maka dia alhamdulillah, ayo malaikat cepat cabut. Nah, senang, dicabut rohnya itu senang. Ya, kalau yang amalnya baik, kalau yang amalnya buruk, jangan, itu ya akan nangis, ya akan menjerit-jerit, tidak mau dicabut nyawanya. Nah, apakah ketika dia tidak mau kemudian malaikat nyerah? Oh enggak, langsung pukul kepalanya, des, ya, ukhruju ila laknatullah, keluar menuju laknat Allah. Ya. Jadi yang enggak mau mati dipaksa oleh malaikat supaya ruhnya keluar, dipukul, ya, keluar
menuju kepada laknat Allah, keluar menuju kepada murka Allah. Ya. Kalau kita, insya Allah ya Pak, insya Allah kalau kita mudah-mudahan keluarnya dengan senyum, kemudian gembira karena kita menuju rahmat Allah. Ya, telah pulang ke rahmatullah. Ya, jadi pulang itu ke rahmatullah, bukan ke laknatullah. Jadi kalau nggak ke rahmatullah, ke laknatullah. Ya, naudzubillah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita ingat. Silakan ngurus MBG, silakan ngurus pasar, ngurus tambang, silakan. Tapi ingat akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.